Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah memasuki pembelajaran ketiga dari subtema 3 tema 1. Beberapa waktu yang lalu tentunya kalian masih ingat bahwa kita sudah mempelajari bagaimana pentingnya menjaga kelestarian hewan. Tentunya kalian juga sudah tahu bahwa menjaga kelestarian tumbuhan juga tidak kalah pentingnya. Tapi tahukah kalian bagaimana mempercepat proses perkembangbiakan pada tumbuhan? Tumbuhan berkembang biak atau memperbanyak jenisnya dengan cara generatif dan juga secara vegetatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan pada tumbuhan yang didahului oleh proses perkawinan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang didahului dengan proses penyerbukan. Sementara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan yang tanpa ada proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua macam, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami terbagi lagi menjadi beberapa cara, diantaranya umbi batang, umbi akar, umbi lapis, spora, tunas, akar tinggal, maupun geragi. Sementara perkembangbiakan vegetatif buatan ada beberapa cara, diantaranya mencangkok, stek, menempel, menyambung, dan merunduk. Nah, agar kalian paham mengenai berbagai cara perkembangbiakan vegetatif buatan, simak baik-baik penjelasan berikut ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok adalah cara melakukan perkembangbiakan dengan mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Agar dapat memperoleh hasil, tumbuhan yang akan dicangkok harus memiliki batang kayu seperti pohon mangga, rambutan, atau nangka. Kelebihan perkembangbiakan dengan cara mencangkok yaitu kemampuan untuk berbuahnya lebih cepat dan memiliki sifat yang sama dengan tumbuhan induknya. Sementara kekurangannya, akar tanamannya kurang kuat dan umur tanaman yang pendek. Langkah-langkah mencangkok. Yang pertama, pilihlah salah satu dahan yang berukuran sedang, tidak terlalu muda dan tidak terlalu besar. Yang kedua, dahan dikupas sepanjang 15-20 cm sampai terlihat bagian putihnya secara menyeluruh. Yang ketiga, dahan diberikan lapisan tanah berhumus secukupnya. Yang keempat, dahan dengan lapisan tanah dibungkus dengan plastik atau sabut kelapa supaya tanah tidak terlepas dari dahan. Apabila setelah 10-20 hari daun pada dahan tersebut tidak layu dan tumbuh akar yang cukup, maka dahan tersebut dapat dipotong. Dan yang terakhir, tanam dahan tersebut di pot ataupun di tanah. Yang kedua adalah stek. Stek adalah cara perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memotong bagian tumbuhan kemudian ditanam langsung ke tanah. Agar dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru, maka bagian tumbuhan yang di stek harus memiliki mata tunas dan ditanam pada tanah yang berhumus dengan mendapatkan suplai air dan nutrisi yang cukup. Tanaman yang biasanya di stek antara lain singkong dan mawar. Kelebihan cara stek ini adalah cepat menghasilkan tumbuhan baru, sedangkan kelemahannya yaitu kemungkinan untuk gagal atau tumbuhan mati cukup besar. Langkah-langkah stek batang. Yang pertama, potong bagian batang atau dahan yang ingin dijadikan tanaman baru. Yang kedua, tanam dahan yang dipotong tadi ke dalam pot atau tanah yang subur. Yang ketiga, siram tanaman secara berkala dan jangan terlalu banyak, cukup 1 kali pada pagi hari. Dan yang terakhir, tempatkan tanaman baru pada tempat yang tidak terlalu terkena cahaya matahari. Yang ketiga adalah menyambung. Menyambung adalah cara perkembangbiakan tanaman dengan menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis.
Menyambung dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan sifat-sifat yang unggul dari kedua tanaman, seperti pada bagian batang bawah untuk memperoleh akar dan batang yang kokoh, sedangkan pada sambungan batang atas untuk memperoleh hasil buah yang manis dan lebat. Perkembangbiakan dengan cara menyambung umumnya dilakukan pada pohon melinjo, mangga, dan rambutan. Langkah-langkah menyambung batang. Yang pertama, siapkan pisau yang bersih dan steril untuk mengurangi infeksi pada batang tumbuhan yang akan disambung. Yang kedua, sisakan sedikit saja daun pada bagian batang atas pohon yang akan disambungkan untuk mengurangi proses penguapan. Yang ketiga, potong batang atas dengan bentuk V dan belah batang bawah dengan ukuran 5-10 cm. Yang keempat, sambungkan batang atas dengan batang bawah pada posisi yang kuat dan pas. Yang kelima, ikat dengan tali atau plastik agar posisi sambungan tidak berubah, karena jika bergerak-gerak selama proses penyambungan akan membuat gagal. Yang terakhir, tunggu perkembangannya selama 2-4 minggu. Yang keempat adalah okulasi. Okulasi adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan tunas baru pada batang lain tumbuhan yang masih sejenis. Tujuan okulasi sama dengan menyambung, yaitu untuk memperoleh sifat-sifat unggul dari kedua buah tumbuhan. Langkah-langkah okulasi. Yang pertama, siapkan mata tunas dari tumbuhan yang akan ditempelkan pada tumbuhan baru. Yang kedua, iris batang tumbuhan yang akan menjadi induk sesuai dengan ukuran mata tunas. Dan yang terakhir, ikat dengan tali atau plastik dengan kencang agar tidak berpindah posisi. Yang terakhir adalah merunduk. Merunduk adalah cara perkembangbiakan dengan cara membenamkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah dan mempertahankan posisi ini sampai tumbuh akar pada bagian batang tumbuhan tersebut. Untuk dapat melakukan perkembangbiakan ini, tumbuhan yang akan dikembangbiakan harus memiliki batang yang mudah diatur dan lentur seperti batang stroberi atau arbei. Langkah-langkah merunduk. Yang pertama, siapkan batang tumbuhan yang mudah diatur dan tempel ke permukaan tanah. Yang kedua, taruhlah penjepit atau letakkan batu di atasnya agar tidak berpindah tempat. Yang ketiga, tunggu 1-2 minggu sampai memiliki cukup akar. Setelah cukup akar, barulah potong tumbuhan baru dari tumbuhan utama. Dari penjelasan yang kalian simak tadi, sekarang tentunya kalian sudah paham beberapa cara pada perkembangbiakan vegetatif buatan. Dengan kita membantu perkembangbiakan tumbuhan, berarti kita juga sudah ikut menjaga kelestarian tumbuhan. Itu semua merupakan wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah anak-anakku semuanya, itu saja penjelasan materi mengenai perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.